Menuju bertambahnya usia harian umum Nusa Bali ke-28, sejumlah rangkaian kegiatan telah dilakukan. Setelah persembahyaan bersama serta penyerahan bantuan kepada warga yang membutuhkan di daerah Karangasem dan Buleleng, pada Minggu 2 Oktober 2022 juga diadakan aksi sosial donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah atau UDD PMI Provinsi Bali di Kantor Harian Umum Nusa Bali, Jalan Hayamuruk nomor 110, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur. Kegiatan donor darah dengan tema Berbagi Darah Berbagi Kehidupan yang dilaksanakan mulai pukul 8.30 WITA tersebut disambut antusias oleh karyawan Nusa Bali. Selain dari karyawan, manajemen dan juga pimpinan perusahaan, dalam donor darah tersebut tak hanya yang diundang masyarakat umum juga terlihat datang langsung ke kantor Nusa Bali untuk berpartisipasi. Termasuk anggota DPR RI Dapil Bali, Inyoman Parta juga turut serta hadir bersama anak dan relawannya. Dari informasi yang dihimpun, setidaknya UDD PMI Provinsi Bali harus menyediakan sebanyak 120 kantong darah untuk melayani permintaan darah dari RSUP Prof. Ngurah dan rumah sakit swasta di Denpasar. Anggota DPR RI Inyoman Parta juga terlihat datang. Sayangnya, politisi PDIP asal Desa Guang, Kecamatan Sukawati Gianyar ini tak bisa berdonor darah lantaran belum lama ini sudah berdonor. Untuk bisa berdonor kembali diperlukan jarak waktu selama 2 bulan. Parta pun mengapresiasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Nusa Bali. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk niatnya yang paling tulus. Manfaat donor darah, teman-teman, ini bisa disampaikan kemana saja. Saya sering menyatakan 2019 kita buat gerakan donor darah adalah yatnya. Jadi jauh sebelum COVID. Waktu itu banyak yang menolak, resisten. Pak Nyaman, ampun nak nikah ngeyatnya donor darah. Darah standar nikah donor darah nikah yatnya. Karena nggak pernah orang bicara mempersembahkan darah itu, getih itu sebagai persembahan, getih manusia. Gitu. Akhirnya harus, kalau dalam Hindu kan ada yang disebut dengan pancayatnya. Salah satunya adalah yatnya kepada sesama, kepada manusia. Yatnya tidak hanya berarti Banten saja, menyekolahkan anak setinggi-tingginya adalah yatnya, membantu orang yang sakit adalah yatnya, membantu orang yang miskin adalah yatnya, sama juga dengan di agama-agama lain. Nah akhirnya setiap sekarang ada orang donor darah, pasti di donor darah adalah yatnya. Mantan Ketua Komisi 4 DPRD Bali ini juga menambahkan, dari sisi kesehatan dirinya mengaku sudah menerima banyak manfaat dari donor darah ini. Dengan rajin donor darah, minimal mengetahui kondisi tensi, HB, gula darah, bahkan screening penyakit seperti hepatitis hingga HIV/AIDS. Tak lupa, Parta pun meminta Nusa Bali agar juga membuat database pendonor yang sudah berpartisipasi. Sehingga database itu sewaktu-waktu bisa membantu memenuhi ketersediaan darah saat benar-benar dibutuhkan. Di Nusa setelah acara ini juga membuat database tentang yang ikut data darahnya dicek dengan ditulis dengan baik, apalagi itu karyawan atau wartawan Nusa didata dengan baik. Lakukan donor darah secara rutin tiap 2 bulan. Dan yang paling penting adalah kita sering di medsos kita sering baca kekurangan darah AB, kekurangan darah B, bahkan kekurangan darah O yang paling gampang. Mohon segera dibantu, entah siapa yang dimintai tolong dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu setiap saat saya hadir seperti ini, saya selalu mengajak membuat database. Apa gunanya? Ketika momen tertentu di sebuah banjar, ada seorang ibu melahirkan, butuh darah 12 kantong. Karena tidak ada database di banjar itu, jadi panik mencari darah. Kalau kita punya database di banjar itu, ada ibu hamil, atau ada orang kecelakaan, ada orang habis operasi, membutuhkan darah secara mendadak, kita sudah tinggal panggil, karena yang bersangkutan golongan darah B, butuh berangkat, kamu golongan darah B, si Wayan butuh darah. Nyoman berangkat, kamu golongan darah B, si butuh darah B. Gampang kita menggerakkan orang dan menolong orang.
Dari hasil kegiatan donor darah Nusa Bali yang bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, ada sebanyak 50 pendaftar. Namun ada 26 pendaftar yang gagal karena masalah seperti tensi tinggi atau terlalu rendah. Sehingga sampai batas terakhir pengambilan darah, sebanyak 24 kantong darah yang berhasil dikumpulkan. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.